memahami kandungan dalam Al-Quran itu. Karena Allah akan meminta kita untuk mempertanggungjawabkan atas pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, dan juga hati perasaan kita. Maka proses perilaku manusia ini ya, kita akan melihat ya, yang dilihat itu apa, yang didengar itu apa, dan diolah ya. Kemudian menjadikan perkataan, perbuatan. Nah, itu perkataan perbuatan itu yang sesuai dengan petunjuk Allah akan mendapatkan ridha Allah. Manusia yang diridha Allah harus mensyukuri segala nikmat Allah yang diberikan kepada manusia itu, yaitu pendengaran, penglihatan, perasaan, dan pikiran. Wujud ya, mensyukuri nikmat pendengaran, manusia harus senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah dengan baik dan memperhatikan dengan tenang. Nah, wujud ya, nikmat penglihatan, manusia harus senantiasa memperhatikan kebesaran Allah dan membacanya dengan tenang agar mendapat rahmat. Dan wujud mensyukuri nikmat hati atau kalbu, manusia harus senantiasa berniat suci mengingat Allah setiap saat agar mendapat rahmat dan petunjuk Allah atau hidayah. Wujud ya manusia, kita mensyukuri akal pikiran kita ini, kita harus menggunakan akal pikiran kita agar senantiasa memperoleh ridho ilahi. Oleh karena itu manusia ya, yang diridhoi Allah adalah manusia yang selalu mensyukuri nikmat indera, nikmat akal pikiran ya, pendengaran. Dan manusia diridhoi Allah adalah manusia yang selalu mensyukuri nikmat indera dan akal pikiran yang oleh Allah berikan dengan segala kemurahannya. Manusia yang diridhoi ilahi adalah manusia yang selalu mensyukuri nikmat indera dan nikmat akal pikiran yang Allah berikan. Dan juga kita akan menguasai tahapan-tahapan dalam kita mempelajari Al-Quran itu. Apakah Al-Quran hanya dibaca tulisannya saja? Mestikan tidak. Apakah bila sudah mahir membaca tajwid dan tulisan Arab, ayat-ayat Allah itu, apakah kita paham? Ya belum tentu. Biasanya bila kita sakit, kita pergi ke dokter dan dokter akan memberikan obat. Apakah resep obat bila dibaca terus-menerus sampai khatam kita akan sembuh? Ya tidak mungkin. Begitu juga ayat-ayat Allah. Tulisan Arabnya itu dibaca sampai khatam dengan tidak memahami arti maksudnya, ya itu kan ya Allah sangat murka kepada manusia yang hanya membaca Al-Quran tanpa disertai dengan perbuatan yang Qur'ani. Allah sangat murka kepada yang hanya membaca Al-Quran tetapi tidak memahami apa yang dibacanya. Ini kita pahami. Maka kandungan Al-Quran harus dikuasai sebelum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Kandungan Al-Quran harus kita pahami dan kita kuasai secara kafah atau menyeluruh sebelum melaksanakannya. Sehingga kita akan melaksanakan itu kandungan Al-Quran itu jika kita tidak memahaminya dan tidak menguasainya, maka ya kita tidak akan bisa melaksanakan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menguasai dan memahami Al-Quran sebelum melaksanakannya? Kita lihat di sini ya. Supaya kita bisa mempelajarinya dengan baik, kemudian kita memahami dengan baik. Untuk itu dapat menguasai dan memahami Al-Quran, maka Al-Quran harus dipelajari. Ya, harus dipelajari sekali lagi. Nah, bagaimana caranya kita dapat menguasai Al-Quran dan tetap diridhai Allah? Ya, kita di samping mempelajari ya, kita harus bisa ada proses menguasai Al-Quran, harus sesuai dengan ayat-ayat Allah melalui Al-Quran ya, dan juga yang dicontohkan Rasulullah. Tujuan dari menguasai Al-Quran berdasarkan Al-Quran adalah bahwa kandungan Al-Quran harus dilaksanakan, dipraktekkan. Proses menguasai Al-Quran berdasarkan Al-Quran adalah sebelum melaksanakan kandungan Al-Quran, kita harus menguasai dan memahami. Proses menguasai Al-Quran berdasarkan Al-Quran adalah sebelum memahami dan menguasai kandungan Al-Quran, kita harus mempelajari. Dan proses menguasai Al-Quran berdasarkan Al-Quran adalah awal dari mempelajari Al-Quran adalah harus membaca Al-Quran. Dan secara rinci apa tahapan-tahapan ketika menguasai Al-Quran berdasarkan Al-Quran dan petunjuk
apa itu contoh Rasulullah. Maka kita dapat menguasai, memahami ya kandungan Al-Qur'an untuk mendapatkan ridha Allah berdasarkan Al-Qur'an. Ya, berniat ingin mendapatkan ridha Allah dan seterusnya itu kita bisa iqra, tilawah dan juga mentadabur. Karena tanpa itu ya kita tidak bisa memahami. Nah, setelah paham kita harus mempraktekkan. Nah, kalau kita melihat proses menguasai kandungan Al-Qur'an ya, itu kan tetap tahap awalnya itu kita harus proses menguasai kandungan Al-Qur'an dan kita harus membacanya. Setelah membaca, kita memahami ya. Kemudian setelah memahami dengan tekun ya, dengan sungguh, maka kita sebagai manusia ini bisa ya mempraktekkan ya, bisa mempraktekkan. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu untuk seluruh manusia, melalui manusia dengan bahasa manusia. Manusia hidup ya. Allah menurunkan Al-Qur'an itu agar manusia tidak menjadi susah. Itu surat Toha ayat 2 sering kita baca ya. Kemudian Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad itu berbahasa Arab, agar Nabi Muhammad dapat menjelaskan dengan terang dan mudah. Nah, paradigma lama ya tentang pembelajaran Al-Qur'an yang berwawasan sempit itu kan hanya membaca tulisan Arabnya sampai khatam. Itu juga paradigma lama. Karena keinginan Allah tentang penguasaan kandungan Al-Qur'an itu kan mempelajari, menguasai ya, kemudian memahami, menganalisa, mempraktekkan ya. Oleh karena itu bila kita membaca Al-Qur'an kita harus memahami terjemahan bahasanya masing-masing, bahasa kaum. Bila kita ingin menguasai kandungan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an harus dipelajarinya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ya. Bila kita ingin menguasai kandungan Al-Qur'an dengan mudah, mulailah membaca Al-Qur'an dari yang paling mudah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk dapat mempelajari Al-Qur'an dengan bahasanya masing-masing. Ya, nanti bisa lihat dalam teks itu ayat dan suratnya. Nah, mengapa Al-Qur'an harus diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing? Ya supaya paham yang membacanya itu. Al-Qur'an harus diterjemahkan agar dapat mengetahui arti dan memahami kandungannya, sehingga dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang apakah Al-Qur'an hanya untuk dibaca sampai khatam? Ya. Pertanyaannya seperti itu. Ya. Apakah Al-Qur'an hanya untuk dihafalkan? Coba nanti kita pikirkan, apakah khatam, hafal, selesai? Tidak. Kandungan Al-Qur'an harus dilaksanakan, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk manusia. Karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, tidak hanya pedoman untuk manusia yang mengerjakan rukun Islam saja. Bagaimana mungkin Al-Qur'an dapat dipraktekkan dalam kehidupan manusia bila Al-Qur'an tidak dimengerti? Kan tidak mungkin. Nah, bagaimana mungkin Al-Qur'an dapat dipraktekkan dalam kehidupan manusia bila Al-Qur'an tidak dipahami? Ya tidak mungkin. Nah, beberapa alasan mengapa Al-Qur'an harus diterjemahkan ke dalam bahasanya masing-masing atau bahasa kaum, ya supaya bisa dilaksanakan kandungannya, bisa dipraktekkan, dipahami tadi, dipraktekkan, melaksanakan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an harus dipelajari, dikuasai. Setelah dipelajari, dikuasai, ya kita ya harus memahami dan mengerti. Itu sudah ditulis di situ. Nah, untuk dapat memahami dan mengerti kandungan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an harus dibaca dengan bahasanya kaum atau bahasa masing-masing yang mudah. Untuk dapat mengetahui Al-Qur'an dalam bahasanya masing-masing atau bahasa kaum, maka Al-Qur'an harus diterjemahkan. Ya. Dan Al-Qur'an tidak hanya untuk bangsa Arab saja, tapi Al-Qur'an pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Al-Qur'an diturunkan Allah tidak untuk menyusahkan, ya, tapi untuk menyenangkan, mensukakan. Nah, bagaimana caranya dapat menerjemahkan Al-Qur'an dengan mudah? Ya,
kita akan ya juga belajar nahwu shorof dan lain-lain, dan cara yang mudah adalah mengetahui terjemahan Al-Quran dengan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Karena kita orang Indonesia, kita harus mahir, ahli, ya, mengerti, ya, i'rab Arab, belajar bahasa Arab, ya, memanfaatkan terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia itu, hasil terjemahan para pakar bahasa Arab dan para pakar yang mumpuni itu. Nah, kami sarankan agar semua umat Islam harus dapat menguasai bahasa Arab, ya, minimal ya bahasa Al-Quran itu, rob perubahan secara nahwu shorof dan terjemahan. Sekarang kan sudah terjemahan mufrodahnya itu kan sambil Quran kan ada. Namun sebelum kita pandai mahir berbahasa Arab, kita harus pandai dan cerdik, ya, dalam kita membaca juga. Allah telah memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk mengetahui terjemahan Al-Quran. Dan sebagai kegiatan sementara sebelum mahir dan pandai berbahasa Arab, kita memanfaatkan Al-Quran lewat terjemahan yang ada. Karena Al-Quran tersebut diterjemahkan dari para pakar dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan ya, menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan rujukan dari berbagai disiplin ilmu. Tadi ada nahwu shorof, ada balaghah dan lain-lain. Tapi bila menggunakan Al-Quran yang telah diterjemahkan, jangan ditafsirkan, tidak perlu, ya, macam-macam. Sekarang kiat-kiat mengetahui terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia dengan mudah. Wah, untuk mengetahui terjemahan Al-Quran dengan mudah, belajar bahasa Arab sampai bisa, memanfaatkan ya Al-Quran terjemah. Dan sementara kita belum menguasai bahasa Arab, Allah meridhoi kita membaca dan mempelajari Al-Quran dengan bahasanya masing-masing. Dan itu ya Allah nanti akan mempermudah sehingga yang kita dapatkan kita praktekkan. Kemudian umat Islam berkewajiban memahami bahasa Arab agar dapat memahami kandungan Al-Quran. Tidak harus semuanya, sebagian. Dan sebelum menguasai dan memahami bahasa Arab, diperbolehkan untuk mempelajari Al-Quran dalam bahasanya masing-masing. Nah, bahasa masing-masing adalah sasaran antara mahir menguasai bahasa Arab itu. Nah, semoga ini bermanfaat, ya. Kita akan selalu belajar, kita akan selalu memahami. Semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa man qarib. Assalamualaikum. Selamat belajar dan memahami Al-Quran. Yahdilahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya sebentar rohani pada siapa yang kendaki. Assalamualaikum.